menjalankan fungsi kepolisian dengan sesungguhnya, yang kita tahu bahwa mulai hilang dalam diskursus sehari-hari dan dalam gerak langkah sehari-hari kepolisian. Mereka tidak muncul sebagai institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas konstitusional ya, tetapi menjadi institusi yang menakutkan, yang bisa merampas kemerdekaan hanya karena ada perbedaan pendapat di antara warga masyarakat, dan kebetulan satu warga atau satu kelompok warga lebih dekat kepada kekuasaan dibandingkan kelompok warga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tetap go live kita walaupun unlisted ya. Dan saya cukup bergembira, sangat bergembira karena masalah voice sudah selesai. Mudah-mudahan Sobat RH sekalian puas dengan suaranya yang menurut saya cukup keras ya, sangat keras bahkan, sehingga tidak lagi menyulitkan telinga Sobat RH sekalian untuk menyimak ulasan-ulasan dari saya ya. Kita coba bacakan soal calon Kapolri. Ini penting ya. Bagaimana nanti Kapolri ke depan jauh lebih independen, mau mengungkap hal-hal yang barangkali masih menjadi pertanyaan besar publik. Misalnya soal kematian 6 laskar FPI yang 4 diantaranya sudah ditengarai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tinggal tergantung apakah ada struktur yang menggerakkannya atau tidak. Bagaimana Kapolri atau Polri ke depan itu jauh lebih independen dari kepentingan politik. Karena terkesan bahwa kepolisian misalnya dianggap sering memproses orang-orang yang tidak pro terhadap Jokowi, yang suka mengkritik Jokowi, sementara at the same time mereka yang pro Jokowi boleh melakukan komentar apapun dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Padahal komentar-komentarnya juga sering sekali ya semacam sebuah penghinaan juga sebenarnya. Tapi kita akan bacakan dulu 5 calon Kapolri yang diserahkan Kompolnas ke Presiden. Kita lihat ya. Jakarta Kompas.com. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas telah menyerahkan 5 nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo sejak Kamis 7 Januari 2021. Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Kompolnas itu Mahfud MD ya, ex officio ya, memaparkan kelima calon penerus kepemimpinan Jenderal Polisi Idam Aziz seluruhnya menyandang bintang 3. Ini 5 nama Komjen Pol bintang 3 yang diajukan kepada Presiden oleh Kompolnas untuk dipilih sebagai calon Kapolri, ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya Muhammad Mahfud Jumat 8 Januari 2021 ya. Prof Mahfud adalah pejabat yang kerap bertweet ria ya, menyampaikan informasi mengenai dirinya dan tugas pemerintahnya melalui Twitter. Kelimanya adalah Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar. Kemudian Kepala Bareskrim Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Arif Sulistianto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Polisi Agus Andrianto. 4 dari 5 orang ini pernah paling tidak saya berkomunikasi dengan mereka ya. Dengan Komjen Gatot Edi ketika menjadi Kapolda Metro Jaya pernah mengundang saya waktu itu untuk meminta pendapat. Dengan Boy Rafli Amar ya kerap bertemu ketika yang bersangkutan menjadi Kadif Humas Polri di Indonesia Lawyers Club dan juga di beberapa pertemuan lainnya. Dengan Kabareskrim paling tidak pernah berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Kemudian dengan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan belum pernah sama sekali berkontak ria.
dan kepada Kepala Badan Pemeliharaan Komjen Polisi Agus Adrianto juga pernah ketika beranjak sana saat yang bersangkutan menjadi Kapolda Sumatera Utara ya. Waktu itu saya masih menjadi Komisaris Utama Pelindo I dan kunjungan untuk memperkenalkan diri. Jadi Sobat Era sekalian, kita bacakan lebih lanjut ya. Mahfud menyebut nama-nama yang sudah dikirimkan ke istana sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri selanjutnya. Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang, kata Mahfud. Selanjutnya Presiden Jokowi akan memilih nama calon Kapolri untuk diserahkan ke DPR. Calon pilihan presiden bisa tunggal atau lebih dari satu. Kandidat kemudian akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR. DPR punya tenggat waktu 20 hari sejak surat presiden diterima untuk memutuskan setuju atau tidak atas pencalonan kandidat. Diketahui Idam Aziz akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2021. Adapun batas waktu pensiun bagi anggota kepolisian adalah 58 tahun. Iya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya teka-teki Kapolri baru. Sebenarnya dibandingkan dengan misalnya penunjukan Tito Karnavian, kemudian sebelumnya dulu ada yang mantan Kapolda Metro Jaya juga. Relatif saat ini tidak terlalu ada gonjang-ganjing yang luar biasa terkait penunjukan Kapolri baru karena yang diajukan adalah mereka yang memang betul-betul menjabat Komisaris Jenderal dan tidak dipaksakan komjennya ya. Misalnya dengan melalui trek cepat ya. Misalnya ada isu yang mengatakan bahwa Kapolda Metro Jaya akan dinaikkan cepat ke bintang 3 dan kemudian akan diusulkan sebagai Kapolri. Ternyata tidak demikian karena yang dinaikkan tetap Komjen ya bintang 3 dan 3 diantaranya pernah kita ulas dalam video kita sebelumnya ya Sobat Era sekalian, yaitu Gatot Edi, kemudian Agus Andrianto dan Boy Rafli Amar. Pada waktu itu Sigit Listio tidak dimasukkan dan juga Arif Sulistianto tidak dimasukkan. Amin Rais misalnya bertaruh mengatakan bahwa yang akan dipilih Presiden Jokowi adalah Sigit ya, karena beliau adalah mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga sama-sama dari Solo. Tapi Amin Rais mengatakan kalau tidak benar ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau saya ya siapapun yang dipilih Presiden Jokowi sebenarnya PR terbesar bagi Kapolri adalah bagaimana menegakkan promotor mereka. Jadi promotor itu adalah profesional, modern dan terpercaya ya. Jadi professional, modern and trusted. Nah persoalannya adalah apakah promotor itu sudah tercapai atau tidak. Kita harus objektif dalam kondisi seperti saat ini. Termasuk juga misalnya harapan ICW agar Kapolri itu peka terhadap proses pemberantasan korupsi ya. Jangan hanya sekedar misalnya memproses orang-orang yang katakanlah yang diproses itu cuma ujaran kebencian, dianggap penghinaan, penggunaan pasal-pasal ITE dan lebih lebih mengentertain orang-orang yang orang-orang yang mengadukan mereka yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sehingga justru polisi jadi faktor pengancam demokrasi kita. Harusnya polisi atau aparat penegak hukum ini lebih berkonsentrasi pada soal-soal yang strategis. Misalnya soal yang strategis tersebut ya tentu saja salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Satu, untuk pemberantasan korupsi tentu harus dimulai dari diri penegak hukum sendiri ya, harus ada kejelasan dan ketegasan sikap pimpinan Polri ya untuk melakukan katakanlah pembersihan di lingkungan internal sebelum kemudian ambil bagian yang lebih besar dalam proses pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan Agung dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua ya kasus-kasus berat ya, kasus-kasus berat, kasus-kasus hak asasi manusia yang dimensinya adalah pelanggaran HAM yang berarti harus dicari misalnya kasus yang terdekat, kasus 6 Laskar FPI, kasus yang terdekat juga adalah kasus Novel Baswedan ya, kalau mungkin kasus Munir misalnya,
Nah, apakah kasus-kasus tersebut bisa diinvestigasi lebih lanjut? Yang ketiga tentu saja masih soal terorisme misalnya. Terorisme sepanjang memang itu ada dan eksis tentu menjadi perhatian. Yang keempat apalagi? Yang keempat adalah kejahatan-kejahatan berat ya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti misalnya premanisme ya, kelompok-kelompok preman yang dibiarkan hidup, yang dibiarkan berkembang ya. Nah, tanpa bahwa mereka bukan kelompok yang memiliki misi lain selain misalnya menjadi preman untuk memalak orang dan lain sebagainya, sehingga memunculkan gangguan keamanan dan juga tidak ada rasa nyaman bagi warga karena mereka senantiasa dalam tekanan. Kasus lain adalah kasus-kasus yang signifikan. Saya berharap bahwa Kapolri tidak memerintahkan jajarannya untuk memproses kasus-kasus ecek-ecek dalam tanda kutip. Ya seperti kemarin mimpi diproses ya, soal penghinaan diproses ya. Harusnya kalau memang terkait dengan penggunaan pasal-pasal ITE, saya menyarankan agar sebaiknya polisi bertindak untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mendamaikan. Jangan menggunakan tangan besinya untuk misalnya memenjarakan orang, menersangkakan orang, tapi mendamaikan karena polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi fungsi pelindung dan pengayom masyarakat itu yang harus ditegakkan kembali sobat era sekalian. Jangan sampai dihilangkan dari polisi. Jadi mereka harus mau melakukan melindungi dan mengayomi masyarakat. Fungsi itu yang sangat penting dan hilang seolah-olah dari polisi selama ini. Jangan polisi misalnya menjadi alat politik untuk menggebuk orang-orang yang kritis terhadap rezim ya. Seperti kejadian yang dialami Jumhur Hidayat, Anton Permana dan juga Sahagandan Nainggolan. Menurut saya itu sesungguhnya masih dalam ranah kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Tidak seharusnya mereka diperlakukan seperti itu. Termasuk juga kasus-kasus seperti Habib Rizik yang sesungguhnya pidananya pidana ringan saja tapi terkesan dipaksakan untuk dilakukan penersangkaan dengan menggunakan pasal yang lebih berat sehingga ada alasan untuk menahan. Jadi sobat daerah sekalian, mudah-mudahan polisi ke depan akan jauh lebih baik, jauh lebih amanah, dan Kapolri yang baru akan membawa perubahan yang besar dan signifikan, tidak menjadi alat kekuasaan tapi betul-betul menjadi alat negara. Dan negara itu tidak hanya pemerintah tapi juga rakyat. Karena itu fungsi dari kepolisian adalah ya fungsi melindungi dan mengayomi masyarakat, fungsi Kamtibmas dan juga fungsi penegakan hukum. Jadi ketiga fungsi tersebut jangan dihilangkan dan polisi mudah-mudahan menjadi sahabat bagi rakyat, sahabat bagi masyarakat, tidak sekedar menjadi alat bagi kekuasaan. Bahkan dia tidak boleh menjadi alat bagi kekuasaan karena dia adalah alat negara sebagaimana TNI juga menjadi alat negara. Alat negara dan alat kekuasaan itu sesuatu yang berbeda, sobat era sekalian. Dan mudah-mudahan sinyalemen Ray Rangkuti ya, yang mengatakan bahwa yang dicari adalah polisi yang manut, bukan polisi yang profesional, itu tidak terbukti dalam pemilihan Kapolri oleh Presiden Jokowi. Karena kita berharap bahwa yang dipilih memang betul-betul orang-orang yang memang bisa menjalankan fungsi kepolisian dengan sesungguhnya, yang kita tahu bahwa mulai hilang dalam diskursus sehari-hari dan dalam gerak langkah sehari-hari kepolisian. Mereka tidak muncul sebagai institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas konstitusional ya, tetapi menjadi institusi yang menakutkan, yang bisa merampas kemerdekaan hanya karena ada perbedaan pendapat di antara warga masyarakat, dan kebetulan satu warga atau satu kelompok warga lebih dekat kepada kekuasaan dibandingkan kelompok warga yang lainnya. Dan warga yang tidak dekat kekuasaan kemudian disasar untuk dipenjarakan, untuk ditahan dan lain sebagainya. Sementara warga yang dekat dengan kekuasaan tidak demikian. Kita tidak ingin menjadi negara yang seperti itu karena negeri ini adalah negeri kita semua. Negeri untuk kita mendapatkan perlindungan dari negara, dan polisi sebagai alat negara harus merealisasikan perlindungan tersebut. Jangan
kemudian menjadi momok bagi warga, menjadi sumber ketakutan bagi warga semuanya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ulasannya. Mudah-mudahan Kapolri yang terpilih adalah Kapolri yang memang kita harapkan semua. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.